Ini penjelasan manusia merdeka tentang akar masalah tambang Indonesia. Kasus Raja Ampat ini hanyalah puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan. Puncak rekayasa tambang untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke Cina itu Marwali. Supaya publik paham ya, kita bicara dulu lah kenapa terjadi Raja Ampat. Jadi saat itu, Marwali itu izinnya lewat Kementerian Perindustrian. Dengan alasan hilirisasi sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Marwali itu adalah bekas Dirjen Perindustrian. Setelah itu, yang menteri sangat berkuasa itu merekayasalah semua aturan, maka itu bebas pajak, bebas bea, dibikin kawasan industri, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik IUP. Jadi, Cina yang ada di Marwali itu sama sekali bebas dari pajak. Tidak ada pajak apapun. Ingat, dikasihnya itu 30 tahun loh. Oleh menteri yang sangat berkuasa. Sampai sekarang masih ada di dalam. Dan rekayasanya dia semua. Nah, ini harus dibuka semua. Itulah kenapa almarhum Faisal Basri menyatakan tidak sampai 10% yang tersisa di Indonesia. 95% itu ke Cina semua. Nah, itulah rekayasa Jokowi. Nah, sekarang, kenapa eksplorasi di seluruh Indonesia itu tinggi sekali? Karena smelter yang ada di Cina hampir semua dipindahkan ke Indonesia. Ada di Marwali, ada di Papua, ada di mana-mana. Sehingga kekurangan bahan baku. Sehingga eksploitasi makin melebar. Raja Ampat hanya kasus kecil. Ada Pulau Obi di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu hampir habis oleh perusahaan Cina. Papua juga seperti itu. Nah, ini menurut saya Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Jadi Pak Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap kejadian Raja Ampat. Yang menarik, Raja Ampat ini, wilayah tambangnya PT Greg itu sangat jauh dari wilayah Eco Green-nya Raja Ampat. Ada 2-3 tambang milik swasta dan milik Cina ada di sekitar Raja Ampat. Bahlil tidak pernah berani menyinggung kalau swasta. Jadi, perlu kita bertanya Bahlil, ada apa sih kenapa dia benci banget BUMN? Dan seakan-akan untuk melindungi swasta, teman-temannya dia. Raja Ampat itu adalah petunjuk bahwa ada masalah yang sangat besar di pertambangan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Maka menurut saya Pak Prabowo membentuk tim audit untuk pertambangan segera.